Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi kita di minggu ini dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ya, dengan topik analisis kebutuhan perangkat lunak. Oke, kita mulai di sini. Kita lihat dulu apa sih definisi atau pengertian dari atau konsep ya. Jadi di sini dibilang proses manajemen proyek perangkat lunak dimulai dengan kegiatan project planning. Ya, itu konsepnya War ya. Jadi kalau kita bicara tentang suatu proses manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak, pasti kegiatan ini dimulai dengan yang namanya project, ya, project planning atau perencanaan proyek. Yang pertama di sini bilang, yang saya kasih highlight warna kuning, yang pertama dari aktivitas ini adalah bicara tentang estimation atau perkiraan, ya. Mengapa? Karena estimasi di sini dibilang membawa risiko yang inherent. Inherent itu dari diri sendiri maksudnya gitu ya. Dan risiko inilah yang membawa ketidakpastian. Nah, jadi perlu yang namanya estimasi. Nah, yang mempengaruhi estimasi itu apa dalam sebuah perencanaan proyek, khususnya kalau kita bicara tentang proyek perangkat lunak. Di sini yang bilang pertama, yang mempengaruhi estimasi pertama bicara tentang kompleksitas daripada proyek itu sendiri. Ya, yang perlu diestimasi. Kenapa? Proyek tersebut yang kita khususnya proyek perangkat lunak ya, yang kita lakukan akan kita kembangkan itu sejauh mana kompleksitasnya, ya, tingkat kompleksitasnya, kerumitannya, ya, apakah dia rumit atau sesederhana, ya, tidak terlalu rumit, ya, jadi kompleksitasnya kurang lebih seperti gitu. Jadi yang mempengaruhi estimasi. Terus yang kedua, bicara tentang skalanya dari proyek tersebut atau project size-nya, ukuran daripada proyeknya, ya, seberapa besar proyek tersebut. Terus dan yang ketiga adalah struktural uncertainty, ya. Jadi bicara ketidakpastian. Ketidakpastian struktural, ya. Jadi di dalam membangun sebuah proyek, ya, pengembangan sebuah proyek kan perlu yang namanya suatu apa ya, konsep dari perangkat lunak itu dibangun secara struktural, ya, secara terstruktur. Terus bukan hanya dari sisi manajemen perangkat lunaknya saja, tapi mungkin dari sisi timnya juga. Dari sisi timnya juga perlu, ya. Nah, tapi di sini lebih bicara tentang struktural di sini dalam arti kata bicara tentang dalam membangun proyek tersebut, struktur pengembangan proyek tersebut ya harusnya jelas gitu ya dalam mengembangkan sebuah proyek perangkat lunak, ya. Jadi hierarkinya kurang lebih gitu, hierarki. Oke. Nah, ini tujuan daripada perencanaan proyek perangkat lunak, ya. Intinya adalah artinya gini, diperhadapkan dengan yang namanya sumber daya, biaya dan jadwal, ya. Inti daripada perencanaan proyek perangkat lunak itu pada akhirnya nanti yang tadi kita bicara tentang estimasi itu akan berhadapan atau harus dipertanggungjawabkan terhadap sumber daya, biaya dan jadwal pada awal proyek, ya, yang dibatasi oleh waktu. Jadi itu adalah tujuan daripada perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, terus ini adalah aktivitas dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Jadi menentukan ruang lingkup dari perangkat lunak itu kita membangun software itu, ruang lingkupnya apa gitu ya dalam perencanaan. Terus yang kedua, mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun perangkat lunak atau software tersebut apa aja yang dibutuhkan. Sumber daya di sini bukan hanya bicara tentang sumber daya manusia ya, artinya tim yang membangun software tersebut, tapi juga dari sisi usernya yang menggunakan, dan juga bicara tentang sumber daya itu bicara tentang perangkat, ya, perangkat yang dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini kita akan lihat kenapa kita butuh tahapan analisis dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Ya, kenapa kita butuh? Ya, di sini ada gambaran ya. Ya, system description ya.
Di sini ada tahapan pertama yang system description, terus di sini ada yang namanya design model. Nah, antara system description sama design modeling, ya di tengah-tengahnya itu dihubungkan yang namanya analisis model. Ya, di sini dibilang nih, saya ingin kebutuhan ini dituliskan dengan benar dan terstruktur. Nah, jadi waktu ngembangin sebuah perangkat lunak, sebuah proyek perangkat lunak, nah, proyek tersebut tuh harus ditulis dengan benar, terus terstruktur seperti yang tadi di slide sebelumnya itu ya. Harus hierarkinya harus jelas, terstruktur. Nah, untuk bisa arahnya supaya menjadi benar dan terstruktur, maka kita butuh yang namanya tahapan analisis. Nah, tahapan analisis itu salah satunya gini, dalam memulai pengembangan proyek, artinya kita sistem atau software yang kita bangun itu kita harus deskripsikan dulu. Ya kan? Selain deskripsikan, nanti kita akan masuk ke namanya desain model. Kita harus mendesain atau merancang model dari perangkat lunak tersebut. Jadi urut-urutannya ada, ya, urut-urutannya ada. Nah, makanya kenapa kemarin kita belajar salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan dengan konsep SDLC. Nanti pendekatannya pakai model apa? Terserah. Tergantung kan ada waterfall kah, agile kah, atau RAD kah atau apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana agar supaya sistem description terus desain model bisa terakomodir, artinya di sini berarti kedua hal ini memang supaya bisa kita dapatkan, kita harus masuk melalui yang namanya analisis model. Ya, jadi makanya kenapa kita butuh tahapan analisis. Ya. Nah, terus masih lagi kenapa butuh tahapan analisis? Nah, ini dia sebagai gambaran. Di sini rekayasa kebutuhan, ya, contohnya gitu ya. Rekayasa kebutuhan akan dikonekkan kurang lebih gitu dengan perancangan sistem, ya kan? Jadi ada dalam merancang sebuah sistem kita harus artinya gini, kita harus mengumpulkan requirement, ya, software engineering requirement-nya. Jadi kebutuhan rekayasanya, rekayasa kebutuhannya apa aja yang kita butuhkan dalam mengembangkan sebuah sistem. Nah, untuk melakukan pendekatan tersebut, maka kita butuh yang namanya analisis. Ya, ini analogi aja ya, ini sebuah analogi. Nah, oke, kita lanjut. Setelah tadi kita bicara tentang analis, terus kita langsung masuk ke sini. Berarti apa sih sebenarnya analisis kebutuhan perangkat lunak? Kan gitu ya. Di sini dibilang, coba saya minta Siva baca, Siva. Siva, coba baca slide saya yang ini. Definisi analisis kebutuhan perangkat lunak. Penguraian kebutuhan-kebutuhan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan sehingga dapat diusulkan. Iya. Ya, jadi penguraian kebutuhan-kebutuhan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan dan hambatan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, itu definisi dari analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi ya problem yang ada, hambatan-hambatan yang ada, ya itu sehingga dengan mengidentifikasikan kedua hal tersebut, maka akan menuju ke tahapan yang namanya sebuah perbaikan, ya. Akan ada yang namanya usulan perbaikan. Nah, contohnya kayak gini, gambarannya kita dalam suatu perusahaan, ya kan? Contoh Made ada dalam suatu perusahaan, ya perusahaan tersebut sistemnya yang ada dalam perusahaan tersebut, Made coba mau kembangkan. Nah, Made harus menganalisis terlebih dahulu, ya kan, sistem yang sedang berjalan itu seperti apa di sana, kan kurang lebih gitu. Nah, untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan saat itu di perusahaan tersebut, ya contoh perusahaan A gitu loh, maka Made harus mengidentifikasi dulu dan mengevaluasi kira-kira hambatan apa aja yang ada di sana dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sana, ya kan. Kedua hal tersebut yang harus diperbaiki.
Nah, kurang lebih seperti itu. Dievaluasi permasalahan dan hambatannya agar supaya apa? Demi perbaikan ke depannya. Nanti dari menganalisis sistem yang sedang berjalan, kalau kita sudah dapat kebutuhan-kebutuhannya, kita sudah tahu solusinya, baru kita sodorkan yang namanya sistem yang diusulkan. Dari sistem yang sedang berjalan menuju kepada sistem yang diusulkan. Kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa ada sistem yang diusulkan? Karena kita sudah analisis kebutuhan perangkat lunak melalui tahapan yang tadi, ya, mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang ada. Gitu ya. Nah, ini lingkup analisis ya. Jadi dari pengenalan masalah, pengenalan permasalahan, terus masuk ke evaluasi dan sintesis, langsung masuk ke pemodelan. Setelah masuk ke pemodelan, dispesifikasikan, ya kan, melakukan pemodelan, spesifikasi, terus akhirnya ditinjau ulang, peninjauan ulang. Yaitu lingkup analisisnya gitu tahapannya. Ya, jadi bicara tentang analisis itu sebenarnya lebih kepada kita bicara tentang what-nya, fokus on what, ya, not how, ya, bukan bagaimana. Kalau analisis, jadi analisis itu fokusnya ke what-nya, apa. Tapi kalau kita bicara tentang perancangan, terus kalau perancangan itu berarti kita bicara tentang how-nya, bagaimana, ya, kurang lebih seperti gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang langkah-langkah analisis perangkat lunak. Langkah-langkah analisis perangkat lunak di sini ya, ada 4 tahapan yang coba saya sederhanakan. Di sini ada bisa identifikasi, terus masuk ke pemahaman, masuk ke analisis, terus masuk ke bagian pelaporan. Ya, artinya conclusion-nya, kesimpulannya seperti apa. Oke, saya lanjut. Masuk ke terus kita lihat ini, model pendekatan analisis. Ya, model pendekatan analisis kita lihat ada 2 di sini. Ada structure analysis sama object oriented analysis. Ya, structure analysis dan object oriented analysis. Itu 2 pendekatan dalam hal model analisis ya. Nah, terus yang dimaksud dengan structure analysis itu apa? Kan kurang lebih seperti gitu kan yang harus kita lihat. Sebentar ya. Nah, ini dia. Sudah saya coba. Nah, jadi yang namanya structure analysis itu kita bicara tentang, jadi kita menganggap data dan proses yang, jadi data dan proses yang mengubah data tersebut. Ya, sekali lagi. Jadi yang namanya structure analysis itu gini, menganggap suatu data dan proses yang mengubah data tersebut sebagai entitas yang terpisah. Ya, sebagai entitas yang terpisah. Terus yang kedua, objek data yang dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut dan hubungan antar keduanya. Ya, ini kalau kita bicara tentang atribut, bicara tentang relasi, ini sebenarnya ada di, kalau kita bicara tentang database juga ya. Kalau kalian sudah belajar database, konsep basis data lah. Ya, jadi objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atributnya, terus hubungan antara keduanya. Jadi ada objek nih, contohnya objeknya adalah mobil, ya, atau kendaraan, ya kan, atau mobil lah. Nanti mobil itu setelah dimodelkan didefinisikan lagi ke dalam bentuk atribut. Atribut-atribut dalam mobil itu apa aja yang ada di mobil, kurang lebih gitu. Kayak saya gini contoh, objeknya saya. Nah, atribut yang ada pada saya apa sekarang? Kurang lebih begitu. Ya, contohnya atributnya adalah nih saya pakai kacamata, itu atribut saya yang melekat pada saya. Ada jam tangan, ada cincin, itu atribut. Nah, kalau bicara tentang objek mobil, kendaraan contoh, berarti atributnya apa? Nah, terus hubungan antara atribut tersebut dengan objek itu. Jadi hubungan antara atribut yang saya pakai dengan objek ini, dalam hal ini saya. Kurang lebih seperti itu, direlasikan ya, dihubungkan. Kalau contohnya kalau di kendaraan, contohnya mobil, ya kan, atributnya dia ada kayak rem, gas dan sebagainya. Nah, relasinya dibikin ya, hubungan antara rem dengan objek tersebut. Rem itu sebagai sebuah atribut dalam kendaraan itu untuk apa? Ya kan, tujuannya untuk apa? Kopling untuk apa? Kurang lebih kayak gitu ya. Terus yang ketiga, proses yang memanipulasi objek data dimodelkan dengan cara menunjukkan bagaimana mengubah data sebagai objek data yang mengalir melalui suatu sistem. Ya, jadi itu yang disebut dengan analisis yang terstruktur ya, structure analysis.
yang memanipulasi objek data, terus dimodelkan dengan cara menunjukkan bagaimana mengubah data sebagai objek data yang mengalir dalam suatu sistem. Oke, berikutnya, nah ini kita lihat tentang rekayasa kebutuhan. Ya, nah, sekarang tadi kan kita, jadi ini alurnya tuh mulai dari analisis dulu, ya kan kita bicara tentang analisis kebutuhan. Kita bicara analisisnya dulu, setelah itu kita masuk ke rekayasanya. Ya, karena topik kita kan analisis rekayasa kebutuhan. Kurang lebih gitu ya. Sebentar. Ini kenapa nggak mau ya? Ya, oke. Nah, rekayasa kebutuhan. Apa itu sih rekayasa kebutuhan? Ya, coba Tracy dengar suara saya, Tracy. Dengar, Pak. Coba bacain Tracy buat kami. Rekayasa kebutuhan. Kebutuhan untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem berupa layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya. Kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk sistem yang melayani tujuan tertentu seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau mencari informasi. Proses mencari tahu, menganalisis, mendokumentasikan, serta memeriksa layanan dan kendala ini disebut rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Rekayasa kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Nah, itu dia. Jadi, kita lihat dulu kebutuhan itu apa, ya kan? Kebutuhan itu mencerminkan apa yang dibutuhkan pelanggan. Kan kita mau bikin sebuah software nih perangkat lunak. Nah, kebutuhan pelanggan terhadap sistem yang mereka mau seperti apa? Contohnya kita sebagai di bagian tim pengembangnya yang akan membuat. Kita harus tahu dulu nih kebutuhan dari pelanggan itu untuk apa. Berarti kan kita harus mendokumentasikan. Kita harus melakukan istilahnya observasi atau kita melakukan wawancara lah kurang lebih gitu. Agar supaya tahu kebutuhan dari si pelanggannya seperti apa. Nah, itu disebut dengan kebutuhan. Jadi sistem yang akan dibangun itu bisa melayani apa yang diinginkan oleh konsumen. Contohnya software yang akan dibangun itu bisa mengontrol pekerjaan mereka, ya kan, atau memudahkan mereka dalam mempublish atau membroadcast informasi, apapun lah itulah ya, yang tools-tools atau function-function yang ada di dalam software yang kita bangun. Intinya dapat membantu konsumen yang menggunakan software tersebut. Nah, terus di sini pada akhirnya dibilang gini. Proses mencari tahu, menganalisis, oke, berarti kan observasi dan menganalisis, terus mendokumentasikan, serta memeriksa layanan dan kendala, itulah yang disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Ya, jadi untuk software yang mau kita kebangun itu, kan pada akhirnya kan harus didokumentasikan. Apanya yang didokumentasikan? Yang didokumentasikan adalah semua kebutuhan pelanggan. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan pelanggan supaya bisa didokumentasikan? Berarti kan kita harus melakukan observasi, ya kan? Kita harus menganalisis, kita harus mencari tahu. Nah, itulah yang disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Oke ya? Ya, kalau sistem requirement itu kita lihat dari sisi sistem end user, ya dalam hal ini pengguna akhir, terus client engineering, ya dari sisi klien, dari sisi sistem arsitektur sistemnya, terus dari pengembangan softwarenya, software developernya. Dua hal ini, yaitu kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan fungsional di sini pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus, ya. Dalam hal ini kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Jadi lihatnya dari sisi pengguna. Jadi sebenarnya sama sih yang tadi. Ya, itu yang disebut dengan kebutuhan fungsional, ya. Yang tadi kebutuhan pengguna atau user, ya. Jadi lihatnya dari sisi pengguna. Jadi itu sebenarnya disebut juga dengan kebutuhan fungsional. Jadi lihatnya sisi pengguna. Pengguna maunya apa? Seperti apa sistemnya? Kebutuhan sistemnya seperti apa? Nah, kalau yang tadi dari sisi sistem berarti itu kita akan bicara tentang kebutuhan non fungsional. Ya, dalam hal ini kendala pada layanan atau fungsi sistem, ya seperti kendala waktu, di sini proses pengembangannya, ya kan, kehandalan, waktu respon daripada sistem yang kita bangun seperti apa.
ya, input output dari peralatan yang kita pakai, ya, itu dia kebutuhan non fungsional atau dari sisi sistemnya. Kalau dari sisi user atau pengguna itu berarti bicara tentang kebutuhan fungsi. Jadi usernya butuh apa aja sih? Fungsi-fungsi apa aja? Nah, itu dia kurang lebih. Bentar ya, lama sekali yang pergantian. Nah, ini adalah kegiatan pada rekayasa kebutuhan, ya. Ada yang namanya pengenalan permasalahan atau inception, terus pengenalan lanjutan, terus elaborasi, negosiasi, spesifikasi, validasi, dan terakhir bicara tentang manajemen kebutuhan. Nah, kita lihat dulu nih, yang disebut dengan pengenalan permasalahan tuh seperti apa sih? Inception, ya. Nah, pengenalan permasalahan atau inception itu begini. Jadi kita bicara tentang proyek perangkat lunak dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan terlebih dahulu. Sekali lagi ya, pengenalan permasalahan itu. Jadi proyek perangkat lunak dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi dulu. Jadi intinya harus diidentifikasi terlebih dahulu atau ditemukan, ya. Setelah itu menetapkan pemahaman dasar tentang masalahnya apa. Siapa yang menginginkan solusi ini? Sifat solusinya mau seperti apa? Ya kan? Serta keefektifan komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder dengan tim yang mengembangkan perangkat lunak. Dalam hal ini stakeholder dalam hal ini adalah mungkin end user atau pengguna dari sistem tersebut. Harus ada kolaborasi agar supaya ketemu titik temu yang namanya permasalahan ini. Ya. Terus yang kedua, kita bicara tentang pengenalan lanjutan. Ya kan? Saya punya layar masih terlihat kah? Akil? Masih, Pak. Oh, masih ya. Oke, berikutnya adalah pengenalan lanjutan. Nah, pada bagian ini pengenalan lanjutan ya, merupakan bagian yang penting, ya. Dalam hal ini untuk menetapkan tujuan daripada bisnis yang akan dikembangkan, ya. Masalah yang sering dijumpai ya dalam tahapan ini pengenalan lanjutan adalah lingkup permasalahannya apa, ya. Yaitu bicara tentang boundary-nya atau tentang batasan sistem tidak jelas atau rincian teknis yang membingungkan. Nah, itu. Ya. Itu pasti akan dijumpai. Terus yang kedua, masalah yang bisa sering dijumpai adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman, ya. Mungkin dari sisi usernya atau dalam hal ini stakeholder atau dari pengembang perangkat lunak tersebut. Terus masalah yang sering dijumpai, permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan, ya, dari sistem yang akan kita kembangkan. Kegiatan pada tahapan pengenalan lanjutan ini kita akan bicara tentang kegiatan yang namanya kebutuhan penemuan, ya. Jadi dalam hal ini adalah proses mengumpulkan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada, ya, difilterisasi dulu ya penggunanya dan kebutuhan sistemnya. Jadi sumber informasi selama tahapan penemuan kebutuhan tadi yang tahap pertama termasuk di dalamnya ada dokumentasi, ya, stakeholder dalam hal ini pengguna atau konsumen dan spesifikasi sistem. Semuanya itu merupakan sumber informasi dari dokumentasi, dari user yang akan menggunakan atau konsumen kita atau dari spesifikasi sistem yang ada. Terus masih dalam tahap pengenalan lanjutan kegiatan apa aja selain kebutuhan penemuan, ada lagi yang namanya tuh kegiatan klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Di sini bicara tentang kegiatan yang mengumpulkan kebutuhan yang tidak terukur, ya, kebutuhan kelompok yang bersifat koheren gitu ya. Jadi dalam hal ini cara pengelompokan kebutuhan tuh menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi subsistem dan untuk menghubungkan kebutuhan dan masing-masing subsistem. Jadi ya, diidentifikasi lah kurang lebih gitu ya, dikelompokkan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya dikelompokkan, ya, menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi setiap subsistem yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Terus yang ketiga adalah kebutuhan prioritas dan negosiasi. Oke, terus kita masuk yang berikutnya, tahap berikutnya adalah elaborasi tadi, ya.
Elaborasi ini dalam ini dilakukan dengan cara membuat dan penyempurnaan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir atau si konsumen itu ya, maksudnya end user, dalam hal ini adalah aktor lain, akan berinteraksi dengan sistem yang akan kita kembangkan, yang akan kita bangun. Dalam hal ini yang dibangun sama tim pengembang software. Jadi elaborasi di situ ya, berinteraksi. Terus yang keempat adalah negosiasi. Jadi dalam ini konflik yang terjadi antara pelanggan, pengguna, dan stakeholder harus didamaikan ya, dengan pendekatan yang bersifat iteratif ya, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan itu apa sih ya, menilai biaya-biaya dan risiko masing-masing. Ini perlu, sangat perlu ini ya, kita harus menentukan skala prioritas dari kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam mengembangkan dalam tahap pengembangan perangkat lunak. Terus yang kelima adalah spesifikasi. Ya, spesifikasi itu dalam hal ini spesifikasi kebutuhan ya. Dalam hal ini proses untuk menuliskan kebutuhan dari si user atau pengguna dan kebutuhan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Itu tadi yang dibilang, yang tadi saya sudah bahas tentang dokumen. Bahwa suatu dokumentasi itu harus dicatat ya, dalam antara pembicaraan antara pengguna ya yang punya hajatan istilahnya gitu, mereka butuh kerjasama dengan yang akan ngembangin software atau perangkat lunak mereka. Jadi di situ nanti tim pengembang sistem mereka akan mencatat atau mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan sistem melalui diskusi atau ngobrol gitu ya, observasi, wawancara dengan si pengguna. Jadi mereka akan menemukan, akan menuliskan kebutuhan-kebutuhan user itu apa aja, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, yang terakhir validasi. Ya, validasi kebutuhan itu dalam hal ini bicara tentang proses pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi di sini ada proses pengecekannya. Kalau bicara tentang validasi, ya, melakukan pemeriksaan untuk memastikan apa yang dipastikan. Semua kebutuhan perangkat lunak telah dinyatakan dengan jelas. Yang kedua yang dipastikan apa? Inkonsistensi atau ada kelalaian nggak? Ada kesalahan nggak? Telah terdeteksi belum? Telah diperbaiki belum? Nah, gitu. Atau yang harus divalidasi produk kerja itu sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Oke, itu dari sistem validasinya. Dan yang terakhir manajemen kebutuhan ya. Poin yang ketujuhnya manajemen kebutuhan atau requirement management. Dalam hal ini bicara tentang kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi ya, dalam tim yang maksudnya dalam hal ini tim proyek ini tim yang mengembangin perangkat lunak ya, untuk mengidentifikasi, untuk mengontrol, terus mereka melacak kebutuhan-kebutuhan ya. Dalam hal inilah melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berlangsung. Jadi dalam saat proyek berlangsung itu bisa aja terjadi perubahan kebutuhan dari si konsumen. Nah, mereka harus melacak perubahan kebutuhan tersebut ya, harus update, kurang lebih gitulah manajemen kebutuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi tadi yang saya singgung ya, ada yang namanya kebutuhan fungsional dan ada yang namanya non-fungsional. Oke. Nah, kebutuhan fungsional adalah di sini bilang adalah layanan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu. Jadi gini, maksudnya gini, waktu Akil bikin sebuah sistem, ya kan? Waktu saya sebagai konsumen, saya mau berinteraksi dengan sistem yang dibuat, saya ingin coba salah satu fitur yang ada. Gitulah kurang lebih. Ya, saya melakukan proses input lah atau apalah, saya bereaksi melakukan sebuah aktivitas terhadap sistem tersebut. Saya mencoba ya. Nah, itu maksudnya bagaimana sistem harus bereaksi dengan reaksi dari saya yang menggunakan sistem tersebut. Bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Apa hasilnya? Ya, fungsinya apa waktu kita pakai fitur ini atau pakai tombol ini atau pakai ini gitu lah. Terus kalau kebutuhan non fungsional adalah batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Dalam hal ini lebih kepada bicara tentang kendala waktunya, kendala pada proses saat pengembangan sistem. Jadi bukan di fungsinya ya, lebih kepada pada saat proyek itu sedang dikembangkan, lebih tepat kayak gitu. Kendala waktu nggak pada saat pengembangan sistem? Ada kendala nggak pada saat proses pengembangan waktu buat softwarenya? Ada kendala nggak yang dikenakan
tidak sesuai dengan standar, itu namanya non fungsional. Ya, ini ya kebutuhan fungsional. Nanti kalian baca ya. Ini nanti coba saya berikan. Udah saya bikin, coba saya susun. Ini penjelasannya tadi saya sudah bahas di depan sebenarnya. Kebutuhan fungsional. Nah ini contohnya mungkin ya, kebutuhan fungsional untuk sistem informasi tentang pasien. Ini contoh nih. User harus dapat mencari daftar janji untuk semua poliklinik sesuai dengan jadwal pada dokter. Jadi ada fungsi search di situ maksudnya, pencarian. Nah, setiap hari untuk setiap poliklinik mencatat daftar pasien yang telah melakukan pendaftaran. Nah, itu kan bicara tentang fungsional. Setiap petugas yang menggunakan sistem harus diidentifikasi secara unik dengan nomor. Ya, contohnya dibikin petugasnya, setiap petugasnya punya nomor 8 digit milik ya, yang unik. Ya kan biasa gitu kan, nomor pegawai atau apalah. Ya kurang lebih gitu. Itu namanya kebutuhan fungsional. Nah, ini non fungsional tadi saya sudah bahas di depan juga tadi ya. Nanti kalian tinggal baca, saya udah susun. Nah, ini karakteristik dari kebutuhan non fungsional. Ya, ada kebutuhan produk, kebutuhan organisasi, itu non fungsional, kebutuhan produk, organisasi, kebutuhan eksternal, dan sebagainya. Jadi beda ya antara fungsional sama non fungsional, kalian sudah bisa nangkap ya bedanya apa. Nah, ini contoh analisis kebutuhan nih guys. Ya, saya ambil dari sumbernya di mana kemarin tadi ya. Jadi ini pelanggan, ini kasir. Lihat poin 1 ada angka-angkanya. Yang pertama pelanggan menyerahkan barang. Yang kedua, ini analisis kebutuhan dulu nih guys. Bukan rekayasa kebutuhan, yang masih analisis. Terus dia mencatat data penjualan si kasir. Terus pelanggan memberikan pembayaran, ya dong, ya kan dia mencatat data penjualannya. Pelanggan yang ketiga yang membayar, ya memberikan pembayaran. Terus yang keempat kasir mencatat data pembayarannya, kan gitu. Setelah dia mencatat data pembayaran, dia cetak struk. Setelah itu pelanggan menerima struk atau data berupa struk penjualan maksudnya ya. Struk barang, dia terima struk barang yang dia beli, dan pastinya kalau ada kembalian, ada kembalian. Nah, ini di sini kita bicara tentang proses penggunaan interaksi perangkat lunak dengan pemakai di sini. Ya, jadi di sini kasir dia akan pakai sistem yang ada di sini, ya, yang di lingkaran kuning ini, ya, cash register. Peruntukan perangkat lunak untuk kasir, ya. Manfaat perangkat lunaknya untuk membantu kasir mengelola data transaksi penjualan. Nah, agar supaya dia bisa mengelola transaksi penjualan, tapi kan yang artinya gini loh, dia mau ngapain, dia mau lakukan apa, ini dia nih, yang dilingkarin yang warna merah ini guys. Ya, mencatat data penjualan, mencatat data pembayaran, mencetak struk, berarti ini kan ini kebutuhan, betul nggak? Ya kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Betul ya? Ini kebutuhan yang harus dimiliki, yang diinginkan oleh si kasir ini. Karena dia yang pakai sistem ini, ceritanya yang pakai yang di lingkaran kuning ini. Ya, sistem untuk jual beli. Nah, jadi alurnya gitu. Jadi kita lihat sistem yang sedang berjalan seperti apa sih. Contoh gini kan sistem yang sederhana nih kan sistem jual beli nih. Pelanggan datang, nyerahin barang, dia udah dapat barangnya, dia nyerahin. Nah, waktu dia nyerahin kan berarti kasir akan mencatat data penjualannya. Nah, berarti catat data penjualannya di mana? Di perangkat lunak, kan gitu. Berarti ini satu. Berarti ini kebutuhan dari sistem. Ya. Dalam hal ini kasir sebagai user, sedangkan cash register ini sebagai perangkat lunaknya. Jadi kebutuhannya adalah dia ingin agar sistem itu bisa melakukan pencatatan data penjualan. Gitu. Jadi yang di lingkaran merah ini, guys. Oke. Proses penggunaan interaksi antara perangkat lunak dengan pemakai atau kasir dalam hal ini yang di lingkaran merah ini. Jelas sampai sini nggak, Akil? Jelas, Pak. Jelas ya? Itu yang disebut dengan analisis kebutuhan. Oh, jadi situ kalian bisa tahu ya. Jadi waktu kalian akan coba nanti menganalisa atau kalian melakukan penelitian atau apapun itu terhadap sebuah sistem, nah kalian bisa lakukan kurang lebih seperti gini. Jadi kalian coba mendokumentasikan kebutuhan fungsional itu yang mana, yang dibutuhkan oleh si pengguna. Ini dia kan yang dibutuhkan oleh si kasir, dalam ini pengguna sistem ini, kurang lebih gitu. Ya, walaupun di sini ada pelanggan, tapi yang dimaksud di sini adalah
End usernya adalah kasir, si pengguna sistem ya dalam kasus ini. Oke, kok lama banget ya ininya. Nah, ini contoh analisis kebutuhan ya. Contoh kode CR 100.100. Deskripsi kebutuhannya mencatat data transaksi penjualan. Terus ada lagi contohnya nih deskripsi kebutuhannya update data barang. Nah, itu kan. Nah, muncul sebagai kebutuhan karena data barang dibutuhkan saat proses pencarian data transaksi. Jadi, ini adalah disebut dengan analisis kebutuhan. Kebutuhan terhadap suatu sistem agar sistem tersebut bisa berfungsi. Apanya yang berfungsi? Contohnya, sistem tersebut bisa melakukan pengupdatean data barang. Contohnya, sistem tersebut bisa melakukan insert, kita bisa input barang, maksudnya insert barang atau insert data. Nah, ini contoh lain nih, ya. Dan masih banyak lagi.